Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabarnya brothers? Alhamdulillah. Sisters juga semoga baik-baik di belakang semua ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di kajian Rabu malam The Rabbanians. Ya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Betul, ini. betul banget. Alhamdulillah di bulan Sya'ban hanya hitungan hari insya Allah kita sampai ke Ramadan. 15 hari insya Allah. 15 Kurang hari dari 15 hari ya. Iya. Kurang dari 15 hari insya Allah. Semoga Allah sampaikan kita semua ke Ramadan dan Amin. jadikan kita semua bisa memanfaatkan Ramadan nanti. Momen ini nanti ya insya Allah. Tak lupa juga salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan juga kita insya Allah menjadi pengikutnya hingga akhir kelak nanti. Amin. Dan di awal bulan ya. Iya Februari ya, masih di suasana yang syahdu, Suasana masih diguyur syahdu. dengan rahmat Allah. Tadi hujan menerpa alhamdulillah rezeki Alhamdulillah. ya. Jangan pernah kita berkata atau merasakan hal yang tidak baik kalau kita diturun hujan. Betul, Karena alhamdulillah. nikmatnya tuh Masya Allah Iya, luar biasa rahmat, ya. Masya Allah. Rahmat. Dan juga insya Allah kita hari ini akan mengkaji ilmu tentang bagaimana nanti kita mempersiapkan bulan Iya, Ramadan. untuk Ramadan kita manfaatkan dengan Dan itu adalah sebaik-baiknya. itu adalah satu momen untuk kita menghapus dosa. Betul, Seperti betul, itu ya. betul. Ini momen banget emang, harus dimanfaatin. Dan tentunya sebelum kita mulai kita ucapkan terima kasih Betul. kepada pihak-pihak yang telah mendukung kita, Insya Allah. terutama takmir dari Masjid Agung Al-Azhar ini, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, dan juga alumni Sekolah Islam Al-Azhar atau ASIA, dan juga tentunya rekan-rekan panitia yang telah berjibaku dari sore tadi ya. Masya Allah dan para muslimin, brothers and sisters yang selalu mensupport kajian Darabanias dari tahun 2015. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. jazakumullah khair. Alhamdulillah. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan-kebaikan kalian. Insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, hari Ya. ini kita insya Allah akan mengkaji ilmu bersama Ustadz Fuad Mubarak, Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang tadi saya bilang kita akan mempersiapkan bagaimana nanti di bulan Ramadan itu. Iya betul, semoga menjadi bekal ya, karena emang Menjadi bekal. kita perlu ilmunya ya. Penting banget. Betul. Kita bisa menjadikan itu penghapus dosa. Amin. Atau malah bisa juga tidak mendapatkan apa-apa. Iya bisa rugi ya. Nauzubillah min zalik ya, Iya, jangan sampai ya. nauzubillah min zalik. Betul, Jangan betul. sampai. Jadi kita manfaatkan pertemuan kita di sini, kita luruskan Betul. lagi niat kita yang tadi mungkin capek dari kerjaan, mungkin kuliah, dari proyek, meeting segala macam. meeting, waduh macam-macam deh. Iya. Kita syukuri kita bisa hadir di sini. Allah Alhamdulillah. belokkan kita ke sini bukan ke tempat yang lain yang kurang bermanfaat. Benar, dan kita mau memberikan sedikit hadiah dulu ya. Oh iya betul. Untuk Oke. brother sisters yang semisal dari bulan Januari sampai hari ini tidak pernah absen The Rabbanians. Wah Masya Allah, Tunjuk berarti tangan. 3 kali dong ya, Januari 2 kali, sekarang Baru 3 kali ya? Iya, 3 Pikir kali. banyak ya? Iya benar. iya. 3 kali. 3 kali, Sebelah kiri ada yang gak pernah absen tunjuk tangan. Sisters juga tunjuk tangan gak apa-apa. Bukan banyak. Masya Allah, ini ada 3 orang di sini. Mana? Ini Tunjuk tangan, 1, tenang. 2, Gak usah ini. 3, 3. 4. Di balik tiang Oh, ada, tuh sana balik ada tiang. juga. Oh Masya Allah, itu betul. Assalamualaikum Pak, Masya Allah. Tuh ada 2 orang, Alhamdulillah ya. Iya. Itu ada lagi 1. Iya oke, dari Januari. Di sana Dari tuh yang Januari. paling depan, Bi. Paling Sebelah depan. kiri, tunjuk tangannya yang belum dapat hadiahnya. Masya Allah, Masya Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah ya. Sisi kiri sudah, tadi ya dikasih. Sisi kanan, ada, oh Masya Allah Bapak, 1, silakan tunjuk tangan terus, jangan ragu. Alhamdulillah, sisters juga ya. Ya dikasih ini ada Bapak juga. Insya Allah, Insya Allah. Di depan ada nih Barakallahu Faisal, abang kita Faisal. Di Ya, depan, di Bapak balik ada rak. Bapak silakan. Nah, Masya Allah, Masya Allah. ya. Semoga kita selalu istiqomah ya dalam mengikuti datang ke majelis ilmu nggak cuma di Rabbanians. Iya betul. Ada Alhamdulillah banyak. ya. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah di Jabodetabek semua kajian banyak, jadi sekarang. jangan Banyak. sampai Itu nikmat tersendiri itu ya. nikmat, tersendiri. Masya Allah mungkin Kita ada. tinggal milih dan kalau kita gak datengin juga dihisap juga kita kok gak Masya Allah, datengin. itu dia. Hadiah habis masih ada? Masih ada? Kalau ada ntar dikasih, yang kalau udah habis ya takdir ya. Kita coba lagi 2 pekan lagi. Ya. Semoga pahala ya udah datang
berturut-turut ya, Masya Allah. tetap mengalir sampai hari Amin. tua. Amin. Rabbal alamin. Oke baik kalau begitu kita mari mulai. Oke. Brothers and sisters karena waktu juga semakin malam. Mari kita yang paling penting adalah luruskan niat. Iya. Untuk apa kita kesini ya nasihat buat anak pribadi juga. Dan juga jangan lupa siapkan catatannya. Iya. Dan juga perhatikan yang misalkan membawa anak kecil dikondisikan agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Iya, jangan lupa juga di silent gadgetnya, handphonenya supaya juga tidak mengganggu jalannya kajian nanti dan please usahakan stay sampai akhir, sampai ditutup, sampai tanya jawab karena itu masih bagian dari majelis ilmu dan juga ada insya Allah, hadiah nanti ya, iya, seperti biasa. Ada hadiah seperti biasa. Ada kuis dari Ustadz. Ada kuis dari Ustadz selama berjalan kajian dan tanya jawab insya Allah. Betul sekali. Hadiah berupa cash bagi brothers dan sisters. Benar sekali. Ya, Mari kita mulai kajiannya insya Allah. Hah? Ada? Oh, oke. Kita lanjut. Oke. Kita undang Ustadz ke sini. Kita persilakan Ustadz untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Langsung duduk. Ya, silakan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Sudah terlalu lama kita nggak bertemu menunggu kehadiran Ustadz di sini. Alhamdulillah akhirnya Allah izinkan bisa hadir lagi sekarang. Alhamdulillah. Terakhir bertemu di kajian Rabarnya tahun 2017 ya Ustadz ya di sini. 2018. 2018 ya. Masya Allah. Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi dan alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah senang lihat Ustadz masih sehat juga, masih aktif alhamdulillah dan senang bisa mengajari kami sekarang insya Allah di sini dan momennya juga cukup ada momentum di saatnya kita menghadapi bulan Ramadan insya Allah. Dalam 14-15 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan ketemu sama bulan Ramadan. Iya, amin. Baik Ustadz, mohon nasihatnya bagi kita untuk persiapan mungkin atau apa yang kita perlu pahami, kita dalami dalam menghadapi Ramadan. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin, Tuhan dari semesta alam ini yang telah menciptakan kita dan kemudian memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menegakkan ibadah kepadanya. Kita harus paham betul bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesungguhnya adalah untuk beribadah. Coba kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah nikmat yang sangat banyak. Kemudian setelah itu, apa yang Allah katakan? Ada yang tahu lanjutan ayatnya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, lalu kemudian sembelihlah kurban. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna anzalnal mala liiqamis salati wa itaiz zakah." Sesungguhnya kami menurunkan harta, memberikan harta kepada manusia
adalah untuk supaya apa? Mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi sebenarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada maksud, ada tujuan, yaitu agar supaya kita beribadah kepada Allah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari penciptaan kita. Mungkin teman-teman sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi maksud Allah menciptakan kita itu sebenarnya adalah untuk beribadah. Bukan hanya sekedar hidup, hidup ini harus punya arti. Dan arti kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, teman-teman yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat ini harus kita syukuri. Supaya apa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Paling tidak ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Allah akan menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Maka siapa yang mau kenikmatannya berlanjut, berkesinambungan, terus ada padanya, seperti misalnya nikmat sehat. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Dan kita baru sadar betapa mahalnya nikmat sehat itu kapan? Ketika sakit. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat mahal. Maka siapa yang ingin diberikan nikmat ini terus menerus, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Memanfaatkan sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, ini manfaat yang pertama, agar dengan kita bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang ada pada kita itu terjaga. Kemudian yang kedua, manfaat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Manusia itu hidup dalam keadaan tidak pernah merasa puas. Ya. Maka ketika kita pengen untuk ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bersyukur. Makanya Allah berjanji dalam Al-Qur'an bagaimana? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kita juga harus ingat lanjutan ayat tersebut apa? Wala in kafartum. Namun jika kamu kufur. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Falay yanqati'al mazida minallah hatta yanqati'a syukru minal abd. Ketika para ulama menafsirkan ayat ini, apa kata mereka? Allah itu tidak akan berhenti menambahkan nikmatnya kepada seseorang sampai orang tersebut berhenti bersyukur kepada Allah. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah, tugas kita adalah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Perintah-perintah Allah itu banyak, sebagaimana larangan-larangan Allah juga banyak. Itulah kenapa kita harus belajar. Karena agama Islam ini cuma berisi dua perkara. Agama Islam ini berisi perintah dan agama Islam ini berisi larangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah semuanya. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya. Dari hadis ini faedahnya apa? Islam itu berisi cuma dua. Yang pertama, Islam itu berisi perintah. Di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada perintah untuk bertauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 6 atau 7? 5. Ya. Yang jawab 7 ngasih bonus. Ya. Rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat apa? Shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, jadi berpuasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan salah satu pilar agama kita. Yang kelima apa? Wa hajjil bait, pergi haji ketika punya kemampuan. Maka salah satu di antara perintah Allah yang terbesar kepada kita setelah perintah untuk bertauhid, ya, adalah 4 yang sisanya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita bertemu di tahun ini. Ya. Orang yang beriman itu punya kegembiraan tersendiri ketika mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tahu bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Ya, bukan sedih. Ada orang yang mau bertemu dengan bulan Ramadan sedih. Kenapa? Aduh, saya harus puasa lagi. Saya nggak bisa makan dan minum lagi. Sebulan. Saya nggak bisa datengin istri lagi. Sebulan. Wah, azab. Ada yang begitu. Nah, kita orang yang beriman enggak? Orang yang beriman itu harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan tersebut adalah bulan, salah satu keutamaannya adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa kita. Berbicara tentang dosa sebelum nanti kita membahas tentang apa itu bulan Ramadan dan apa keutamaan serta persiapan yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan Ramadan. Mungkin kita awali dengan pertanyaan dulu. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Dapat hadiah katanya tadi. Coba yang gak pernah bikin dosa angkat tangan. Kalau saya sih gak berani. Siapakah di antara kita yang tidak pernah terjatuh dalam maksiat? Adakah di antara teman-teman yang seperti itu? Ternyata gak ada. Kita semua ini adalah pendosa. Kita pernah melakukan dosa atau bahkan mungkin kita masih melakukan dosa. Betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mungkin hadis ini sering kita dengar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak cucu Adam itu khata', selalu berbuat salah atau banyak berbuat salah. Maka tidak ada sebenarnya manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tidak ada manusia, anak cucu Adam yang tidak pernah melakukan dosa. Maka sebaik-baiknya manusia bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sebaik-baiknya manusia bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena setiap orang pernah terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi manusia terbaik itu adalah orang yang mau bertaubat, mencari dan mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa dan bermaksiat. Wa khairal khatta'in at-tawwabun. Dalam lanjutan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang mereka mau kembali kepada Allah. Mereka mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh bertaubat kepada Allah. Dan kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala suka. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, kepada orang-orang yang mereka mengusahakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, kemudian tersadarkan dari perbuatannya, lalu kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kepada orang yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Kecintaan Allah itu ternyata akan didapatkan oleh orang-orang yang seperti apa? At-tawwab. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Manakala mereka terjatuh ke dalam kesalahan, mereka segera sadar bahwa mereka berbuat salah. Orang yang ketika dia berbuat dosa, segera sadar bahwa dia telah melakukan dosa. Kemudian kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Allah cinta kepada orang yang seperti itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Makanya seorang muslim itu hendaknya dia berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan hendaknya kalian kembali kepada Allah dan berserah dirilah kamu kepadanya. Artinya kita diperintahkan untuk apa? Kembali kepada Allah dengan taubat, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Sebelum datangnya azab kepada kalian, kemudian kalian tidak bisa lagi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya azab kepada kita, hendaknya kita bertaubat dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu bukan hanya diwajibkan kepada orang-orang yang baru berbuat salah. Taubat bukan hanya diwajibkan buat orang-orang yang baru berbuat dosa. Tetapi taubat diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya di surat At-Tahrim ayat yang ke-8, surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi panggilan Allah ditujukan kepada siapa? Apakah orang yang baru berbuat dosa? Bukan. Tetapi Allah memanggil kepada semua orang-orang yang beriman agar mereka bertaubat kepada Allah. Bahkan Rasul sendiri setiap hari beristighfar, teman-teman. Ya, Rasul sendiri selalu beristighfar kepada Allah setiap hari aktsara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir istighfar. Kita belum tentu ya baca istighfar setiap hari. Kita belum tentu bertaubat kepada Allah setiap hari. Kita belum tentu memohon ampun kepada Allah setiap hari. Nabi yang sudah maksum, yang dijamin masuk surga tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan Allah itu harus kita cari. Harus kita berusaha untuk mendapatkannya. Dengan apa? Kita bisa terampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita dengan dua. Dosa dan kesalahan kita itu bisa terhapuskan dengan dua. Yang pertama dengan taubat. Tentu yang pertama adalah dengan taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Ya.
agar kamu beruntung. Maka taubat ini disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Yang kedua dengan apa? Agar dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal soleh. Ya, salah satu amal soleh yang akan menghapuskan dosa-dosa kita apa? Puasa di bulan Ramadan. Ya, salah satu amal soleh yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menggugurkan dosa-dosa kita, itu adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah. Kondisi manusia di bulan Ramadan itu ada dua. Kondisi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan itu ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kondisi yang pertama. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan mereka. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan menjalankan nilai-nilai keimanan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala serta balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan. Ini hadis yang selalu dibacakan oleh para asatidz kita ketika menjelang bulan Ramadan. Dan ketika membahas tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dua keadaan, imanan wahtisaban. Karena keimanan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia meyakini bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Dan kemudian dia menjalankan serta menunaikan nilai-nilai keimanan pada saat berpuasa Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kita bukan hanya berpuasa, teman-teman. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita harus menjalankan nilai-nilai keimanan. Bukan hanya sekedar puasa pada siang hari, tetapi di malam harinya juga kita mengerjakan salat. Yang disebut dengan qiyam Ramadan. Atau kita menyebutnya dan mengenalnya dengan salat tarawih. Ya. Selain itu kita juga di bulan Ramadan harus disibukkan dengan apa? Baca Quran, ya, kemudian dengan sedekah, karena disebutkan bahwa Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW menjadi lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Ya, Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah, ada cerita nih teman-teman, lagi sholat kepikiran, di bawah tempat tidurnya ada emas yang belum dibagikan. Maka Rasulullah SAW ketika selesai sholat beliau buru-buru pulang ke bilik rumahnya. Orang-orang kebingungan, ada apa nih? Ada perkara apa sehingga membuat Rasulullah SAW berjalan dengan tergesa-gesa? Ya, dan orang-orang menunggu di masjid. Sampai kemudian Rasulullah SAW balik ke masjid dengan membawa sepotong emas yang kata beliau, aku tidak ingin dibuat kepikiran dengan emas ini. Kemudian Rasulullah menyuruh seseorang untuk membagikannya. Dermawan enggak? Ya. Antum mau kayak Rasulullah enggak? Punya emas? Nah ini, Rasulullah SAW begitu. Beliau dermawan dan ketika memasuki bulan Ramadan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi, lebih rajin lagi
lebih semangat lagi dengan infak dan sedekahnya. Karena di bulan Ramadan kita bisa ngasih makan buat orang berpuasa, ya kan? Kita masih bisa ya memberi makan kepada orang yang sahur. Kita berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang di bulan Ramadan itu dia menjalankan nilai-nilai keimanan dengan amal solehnya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala serta balasan cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berpuasa Ramadan itu harus ikhlas. Semata-mata kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, semata-mata kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, mengerjakan qiyam di bulan Ramadan karena Allah. Dan yang kita inginkan serta kita harapkan adalah cuma balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kayak gitu teman-teman, kita berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini kondisi yang pertama. Kondisi orang-orang di bulan Ramadan yang pertama adalah mereka golongan orang-orang yang diampuni dosanya dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang bulan Ramadan bahwa bulan tersebut adalah bulan pengampunan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," ketika memasuki malam pertama dari bulan Ramadan. Antum perhatikan di sini. Apabila memasuki malam pertama dari bulan Ramadan, ya, suffidat asyayatin wa mardatul jin, maka setan dan jin pembangkang itu akan dibelenggu oleh Allah. Setan dan jin pembangkang itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Kemudian pintu-pintu neraka itu akan ditutup oleh Allah dan tidak ada yang dibiarkan terbuka satupun. Pintu-pintu neraka, karena neraka itu punya pintu masuk. Sebagaimana surga juga punya pintu masuk. Ya, neraka dengan semua pintunya itu di bulan Ramadan akan ditutup oleh Allah dan tidak ada yang dibiarkan terbuka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minhal bab. Pintu-pintu surga tidak ada yang dibiarkan tertutup. Ya, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan, teman-teman. Pintu neraka semuanya ditutup, pintu surga semuanya dibuka. Itu cuma ada di mana? Di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ada yang menyeru, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, ya, tinggalkanlah ya keburukan-keburukan. Jauhilah dosa-dosa, terutama ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan sebenarnya dosa itu ada penyebabnya. Ya. Dan dosa itu terjadi juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehendak Allah yang kauni. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya kehendak yang syar'i dan yang kauni. Sebagaimana misalnya dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya di kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, wala yakunu illa ma yurid. Tidaklah segala sesuatu itu terjadi melainkan atas kehendak dari
Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan iradatullah li dzatihi. Kehendak Allah terhadap zat yang diinginkan. Seperti misalnya Allah menghendaki Nabi Muhammad menjadi Rasul. Secara zat Rasulullah SAW dikehendaki oleh Allah untuk menjadi Rasul. Makanya kemudian kita tahu sebelum Muhammad menjadi Rasul itu sudah dipersiapkan dulu oleh Allah. Ketika kecil Nabi SAW pernah didatangi malaikat Jibril. Kemudian diapain sama malaikat Jibril? Dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan jantungnya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memiliki hati yang bersih. Tidak tercampur dengan kotoran yang bisa merusak agama. Dan ini sebagai bentuk persiapan-persiapan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Yang kehendaki agar Muhammad menjadi Rasul. Tapi ada juga kehendak Allah yang li ghairihi. Ya. Allah seperti misalnya menghendaki terjadinya kerusakan. Apakah Allah suka kepada kerusakan? Teman-teman, saya pengen ajak berpikir sebentar. Apakah Allah menyukai kerusakan? Apakah Allah menghendaki kejelekan? Tidak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Tetapi kerusakan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hikmah yang Allah inginkan di balik kerusakan itu. Bisa paham? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di mana? Di muka bumi ini, mau di daratan, mau di lautan, karena sebab ulah perbuatan manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala suka kepada kerusakan? Jawabannya tidak. Tapi Allah menghendaki terjadinya kerusakan. Kerusakan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tujuan apa? Ada hikmah yang besar di balik kerusakan itu. Yang pertama apa? Allah sebutkan dalam ayat ini, liudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah Subhanahu wa taala merasakan akibat daripada kerusakan itu kepada mereka orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah timpakan kepada mereka akibat daripada perbuatan tangan mereka. Kemudian yang kedua apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis yang hidup lama dengan tujuan untuk apa? Mengganggu manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu punya berbagai cara untuk menjauhkan manusia dari Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyukai iblis mengganggu manusia? Tidak. Tapi itu terjadi atas kehendak Allah. Mungkin ada orang yang ngomong, kenapa iblis nggak dimatiin dari awal aja supaya semua clear, beres. Kenapa Allah ngabulin iblis itu hidupnya panjang? Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki iblis itu mengganggu manusia. Ada hikmah teman-teman. Dengan adanya iblis, ya, maka di sana ada surga dan neraka. Betul gak? Kalau nggak ada iblis, siapa yang masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Nggak ada. Ya. Dengan adanya iblis, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifatnya, yaitu apa? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Karena iblis itu menjadikan manusia berbuat dosa dan bermaksiat, ya, sehingga mereka diperintahkan untuk bertaubat, Allah mengampuni dosanya.
Dengan adanya iblis, maka Allah menunjukkan sifatnya At-Tawwab, maha menerima taubat. Maka semua ada hikmah. Orang yang melakukan dosa juga atas kehendak Allah, tetapi di sana ada hikmah. Kenapa Allah menghendaki terjadinya perbuatan dosa? Agar manusia sadar dan mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di bulan Ramadan, teman-teman, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, yaitu orang-orang yang hanya merasakan lapar dan haus. Mereka puasa mah puasa, tapi puasanya tidak bermanfaat. Ada orang yang puasa kerjaannya sepanjang hari tidur. Dari habis subuh, tidur sampai zuhur. Ya, zuhur bangun sholat sebentar, tidur lagi. Sampai asar. Asar sholat baru, setelah itu ada kegiatan ngabuburit. Nyari kolak, nyari es buah, ya, nyari buat takjil dan bukaan. Ya. Yang dipikirin adalah, wah kita harus balas dendam kalau udah buka puasa. Makanya semuanya ada di meja makan. Ya, entah itu yang es teh manisnya lah, yang kolaknya, yang ya sop buahnya. Ya. Buka puasanya pakai korma karena sunnah, kalau gorengan wajib. Bener apa bener? Sama berarti. Iya kan? Itu kondisi. Ini namanya tidak bermakna, teman-teman. Puasa cuma hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi tidak mengampuni dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendatangkan rasa lapar dan haus saja. Faidah dari puasanya cuma ngurusin badan. Karena ada orang yang puasa, haji mumpung, ya, sekalian diet, atau diet sekalian puasa. Ada yang begitu. Dia cuma merasakan lapar dan haus saja dari puasanya. Sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak orang yang sholat di malam hari, dia tidak mendapatkan apa-apa. Cuma begadang aja. Banyak orang yang begitu. Karena Ramadannya tidak bermakna. Oleh karena itu, ada satu hadis yang harus kita renungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, serta diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar." Pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ya, ada 3 anak tangga mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika menaiki setiap anak tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Amin, amin, amin. Ya. Faqila ya Rasulullah, kemudian setelah ya kegiatan tersebut selesai, ada seseorang yang bertanya, penasaran. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka hina sa'idtal mimbar, qulta amin, amin, amin." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau menaiki mimbar, setiap anak tangga engkau mengucapkan amin, 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 amin 3 kali. Ya. Faqal, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila atani." Sesungguhnya tadi aku didatangi malaikat Jibril. Ketika naik anak tangga tadi,
Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Faqal, maka kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW. Ini saya merinding baca hadis ini. Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan. Ini harus kita ingat teman-teman. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan. Walam yughfar lahu. Tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya dibiarkan oleh Allah. Bahkan bertambah. Ya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Tetapi orang ini mendapati bulan Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti ada masalah. Kenapa dosa-dosanya tidak diampuni? Padahal sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti ada masalah kan dengan orang ini. Bisa jadi dia cuma berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi puasanya tidak berisi nilai-nilai keimanan. Atau puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu teman-teman. Dan seharusnya kita mengintrospeksi diri. Kita udah berapa kali ngelewatin bulan Ramadan semasa hidup kita. Ada mungkin di antara kita yang umurnya sudah 40 tahun, berarti udah berapa kali Ramadan? Ada mungkin di antara kita yang umurnya sudah 50 tahun, berarti berapa kali bulan Ramadan sudah kita lewati? Sudah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah? Ini PR. Ya. Dan ini pekerjaan yang sangat berat. Maka sayang sekali teman-teman, sayang banget. Kalau ternyata kita ketemu sama bulan Ramadan, sedangkan kondisi kita di bulan Ramadan itu sama aja kayak di luar bulan Ramadan. Puasa mah puasa, tapi ghibah tetap jalan. Iya kan? Puasa mah puasa, tapi main gaplek masih jalan. Ya, puasa mah puasa, pacaran masih jalan. Gimana? Hah? Coba. Puasa mah puasa masih mata masih jelalatan. Subhanallah. Kayak orang nggak ada bedanya gitu di bulan Ramadan sama di luar Ramadan. Masa kita begitu terus? Nggak ada perubahan gitu. Maka jangan sampai teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, coba kita perhatikan dan renungkan hadis ini. Man adraka syahr Ramadan walam yughfar lahu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Sedangkan dia dosanya nggak diampunin sama Allah, berarti masalah. Maka kemudian kata Rasulullah, fadakhalan nar fa'ab'adahullah. Kemudian pada akhirnya dia pun akan masuk ke dalam neraka. Padahal ketemu bulan Ramadan. Tapi ternyata dosa-dosanya nggak diampunin, tetap ada. Karena dosanya masih ada, maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ab'adahullah, dia pun dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul, kata malaikat Jibril kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Nabi, amin. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Ingat, ini diaminin sama Rasul nih. Orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dosanya nggak diampunin, berarti di sana ada masalah dan itu diaminin sama Rasulullah SAW. Diaminin sama Rasulullah SAW, dosanya nggak diampunin, masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat. Diaminin sama Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi SAW mengucapkan amin sampai 3 kali? Yang kedua, kata Nabi SAW, man adraka abawaihi au ahadahuma falam yabarrahuma. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak berbakti. Dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
jadi anak yang bangor. Tahu anak yang bangor? Bandel. Ya, selalu bikin kesel orang tua. Selalu bikin orang tua kepikiran. Selalu bikin orang tua nangis. Nggak berbakti sama orang tua. Padahal orang tuanya masih hidup. Dan sebenarnya itu adalah merupakan tiket dia untuk kemana? Ke surga. Kedua orang tua adalah awsatu abwabul jannah. Pintu surga yang paling tengah. Ya. Maka orang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti. Kemudian famata, dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia mati sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dia akan masuk ke dalam neraka kata Rasulullah. Fa'ab'adahullah, dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Maka kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, faqul amin, katakanlah amin, faqultu amin, aku pun berkata amin. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan amin sampai yang ketiga kali? Yaitu kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan di dekatnya namaku tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Ini orang yang pelit. Karena kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW ketika namanya disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Dimanapun kita berada, setiap kali nama Nabi disebutkan kita hendaknya bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya. Maka orang yang disebutkan nama Nabi di dekatnya kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi, famat, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, fadakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka fa'ab'adahullah, dan Allah pun akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, qul amin, katakanlah amin, faqultu amin, aku pun berkata amin. Nah, salah satu kenapa Nabi SAW mengucapkan amin ternyata buat orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Dia mendapati bulan Ramadan, tetapi ternyata perjumpaan dia dengan bulan Ramadan itu tidak menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak beramal saleh di bulan Ramadan. Dia tetap berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Padahal sebagian daripada sebab-sebab kemaksiatan itu sudah dihilangkan di bulan Ramadan. Tadi sudah kita sebutkan. Ketika memasuki bulan Ramadan, ya, syaitan dan jin yang pembangkang itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu neraka dan tidak ada yang dibiarkan terbuka. Allah membuka semua pintu surga dan tidak ada yang dibiarkan tertutup. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah punya daftar orang-orang yang terbebaskan dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Apakah kita termasuk atau tidak? Itu tergantung bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan. Bagaimana kita beramal di bulan Ramadan. Apakah kita termasuk daftar orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan atau tidak? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa maksimal dengan bulan Ramadan, maka harus ada persiapan. Masih ada waktu gak? Lanjut ya. Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah, beliau berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyablughahum Ramadan. Dulu orang-orang soleh sebelum kita 6 bulan
Anda perhatikan di sini. Orang-orang soleh sebelum kita dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena mereka tahu kualitas bulan Ramadan itu seperti apa. 6 bulan. Ya. Kita 6 bulan kemarin ngapain? Sudahkah berdoa kepada Allah? Sedangkan Ramadan ini tinggal depan mata nih. Tapi meskipun Ramadan itu sudah di depan mata kita yang tinggal beberapa hari, kurang dari 1 bulan kita sudah masuk bulan Ramadan. Tapi belum tentu teman-teman. Belum tentu kita sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat yang terakhir. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui secara ilmu pasti apa yang akan dia dapatkan pada esok hari. Tidak ada. Siapa yang menjamin kita pasti berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini? Enggak ada. Maka dengan segala keutamaan bulan Ramadan hendaknya kita bersemangat untuk berjumpa dengan bulan tersebut. Yaitu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan sebelum Ramadan, orang-orang saleh sebelum kita itu sudah berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal saleh mereka di bulan Ramadan. Nah ini teman-teman, persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar kita dijumpakan dengan bulan Ramadan. Wa kana min du'aihim, dan di antara doa orang-orang soleh sebelum kita agar dijumpakan dengan bulan Ramadan, ini doa yang harus kita baca dan hafal. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dengan amal yang diterima. Ya, dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang harus kita contoh dari para pendahulu kita, orang-orang soleh sebelum kita. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan bisa diingat atau yang mau mencatat doa ini, atau mungkin nanti panitia bisa membuatkan flyer segera mungkin untuk doa ini. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini persiapan kita yang pertama dengan doa. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan hati untuk bulan Ramadan. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, hati itu diibaratkan raja buat tubuh kita. Ya, hati itu adalah merupakan penggerak, motor penggerak buat tubuh kita. Dia adalah raja buat tubuh kita. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik,
maka tubuh jasad kita juga akan ikut baik. Namun kalau segumpal daging ini rusak, kalau segumpal daging ini buruk, maka tubuh dan jasad kita juga akan ikut rusak. Tubuh dan jasad kita juga akan menjadi buruk. Ala wahiyal qalb, dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dan di sanalah tempatnya ibadah-ibadah yang besar. Karena hati juga memiliki amalan. Di antaranya niat yang benar. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Di sanalah tempatnya tawakal kepada Allah. Di sanalah tempatnya rasa takut kepada Allah. Di sanalah tempatnya pengharapan kepada Allah. Di sanalah tempat cinta berada. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu tempatnya di mana? Di hati. Sebagaimana kita mencintai orang yang kita cintai, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, dan cinta itu tempatnya di hati. Kecintaan kepada Allah juga letaknya di sana. Kalau hati kita kotor, penuh dengan dosa, maka hati itu akan menghitam. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzamba, kalau dia melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Setiap seorang hamba itu melakukan dosa, maka akan dituliskan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a suqila qalbuh. Kalau dia mau bertaubat dan meninggalkan dosanya, maka hatinya menjadi bersih lagi. Tapi kalau semakin banyak berbuat dosa, hatinya akan menghitam karena titik-titik hitam tadi. Itulah firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Hati mereka tertutup karena sebab apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita harus mempersiapkan hati kita. Membersihkan hati kita dengan apa? Sebelum masuk Ramadan kita sudah bertaubat dulu. Karena kalau kita masih membawa dosa, bisa jadi di bulan Ramadan kita nggak maksimal dengan ibadah. Yang namanya Ramadan itu ada pemanasannya. Kita aja ketika misalnya mau olahraga misalnya, ya, mau main basket, mau main bola, futsal. Sebelum main kan kita ada pemanasan dulu kan? Benar nggak? Sebelum main ada pemanasan, setelah main ada pendinginan, recovery. Betul? Maka ibadah juga begitu. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, lihat Rasulullah SAW pemanasan dulu di bulan Syawal. Makanya tidak ada bulan yang lebih banyak Rasulullah SAW berpuasa sunnah melebihi daripada bulan Syawal. Pemanasan sebelum bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan, Rasulullah melakukan pendinginan istilahnya kita, recovery. Dengan berpuasa juga di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Ya, ada persiapan teman-teman, terutama persiapan hati dengan kita bertaubat kepada Allah supaya hati kita bersih dan kemudian siap menyambut dengan amal soleh di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan? Ilmu yang benar. Ilmu itu penting. Ilmu itu dasarnya amal. Amal tanpa ilmu akan rusak. Ya. Dan orang ketika beramal tanpa ilmu
bisa jadi amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi demikian. Karena ilmu adalah landasan beramal. Dan ini dikatakan oleh para ulama. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pimpinannya amal. Ilmu adalah pimpinannya amal. Yang akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Itu ilmu. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya kita harus landasi dengan ilmu yang benar, begitu juga dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita harus tahu puasa itu apa, ya, maknanya apa, adab-adab ketika berpuasa bagaimana, adab berbuka bagaimana, adab sahur bagaimana, kita harus belajar. Sehingga kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan, tetapi kita berpuasa karena ilmu. Dan itu yang bermanfaat, itu yang istimewa. Ya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu perbuatan yang tidak berasal dari kami, maka tertolak. Karena orang yang tidak melandasi amalnya dengan ilmu, ya, dia akhirnya mengerjakan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu mengakibatkan amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, persiapannya adalah kita harus membawa semangat yang besar. Teman-teman harus semangat dengan datangnya bulan Ramadan ini, karena di sana bulannya kebaikan. Dia adalah bulan yang diberkahi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk punya semangat yang besar dengan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kamu, ya, terhadap apa-apa yang bermanfaat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Maka ketika kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, semangat yang besar itu harus kita bawa sampai di bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan kita harus semangat. Jangan cuma digeber di awal, akhir-akhirnya ngempos. Ya, banyak orang yang semangat dengan ibadah di awal-awal Ramadan, makanya kita lihat masjid itu ramenya kapan? Di bulan Ramadan di awal-awal. Seminggu pertama rame. Seminggu pertama sampai 5 saf. Minggu kedua sudah mulai berkurang. Ya, 4 saf. Sampai minggu terakhir hanya tersisa 2 saf. Ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan itu di akhirnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka gimana kita mau dapetin Lailatul Qadar kalau kita tidak mengisinya dengan amal soleh dan tidak bersemangat dengan amal soleh? Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, teman-teman. Nah, ini harus kita perhatikan. Seorang muslim harus semangat, nggak boleh lemah, nggak boleh males. Harus kuat. Kuat dengan iman, kuat dengan ibadah. Bukan cuma kuat fisik. Kuat fisik boleh. Kita melatih fisik kita supaya kuat itu boleh. Dengan berolahraga. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dengan imannya, kuat semangatnya, kuat ibadahnya, kuat baca Qur'annya, kuat sholat malamnya. Kalau kita sholat malam itu pengennya buru-buru selesai. Kayaknya banyak tuh video yang tersebar ya. Bahkan orang-orang luar mungkin aneh sama tarawihnya kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Tarawihnya pengen cepet-cepet. Nabi SAW tarawih, sholat malam.
Qama hatta tafattarat qadama. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri. Pernah Nabi sholat malam, 1 rakaat baca Al-Baqarah sampai selesai. Ali Imran sampai selesai. An-Nisa sampai selesai. Jangankan kita, sahabat yang ngikutin aja nggak kuat. Boro-boro kita mah jauh. Coba, kalau kita sholat malam tuh pengennya buru-buru, pengen cepat-cepat selesai. Itu nggak nikmat. Maka dari itu teman-teman, kita harus membawa semangat yang besar. Kemudian terakhir, kita harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya fisik yang kuat, semangat yang besar untuk beriman dan beramal soleh di bulan Ramadan, ya, maka kemudahan untuk beriman dan beramal soleh itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tadi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Supaya kita tidak bersandar kepada kemampuan kita, ya. Supaya kita tidak ujub dengan kekuatan fisik kita, ya. Supaya kita ya tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memohon pertolongan dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, ya Mu'adz inni usika alla tada'anna dubura kulla salatin an taqul. Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu agar setiap akhir salat kamu hendaknya membaca doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa terus ya berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini mungkin teman-teman, udah 9:30 ternyata. Mau dilanjut apa stop? Kayaknya stop ya, cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberi manfaat buat kita, terutama buat persiapan bulan Ramadan teman-teman ya. Dan semoga kita tercerahkan tentang apa yang harus kita lakukan sih di bulan Ramadan supaya dosanya diampunin. Intinya kalau dosa kita mau diampunin sama Allah, kembali kepada hadis tadi. Berpuasalah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Artinya iman itu kita menjalankan nilai-nilai keimanan. Di antara konsekuensi keimanan itu adalah kita beramal soleh. Jadi sibukkan hari-hari kita di bulan Ramadan itu dengan amal soleh. Kurangi atau tinggalkan keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Atau kalau kita masih melakukan dosa dan maksiat, tinggalkan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah ilmu yang disampaikan ya. Kecas iman ya. Iya, insya Allah makin semangat, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ya. Kalau kita semangat lari pol-polan, half marathon, full marathon, Iya. padel sehari 4 kali. Serius. Berarti Ramadan bisa lebih kuat lagi. Amin. Padelnya. Bukan puasanya. puasanya, bukan tanpa padelnya solehnya, ya, iya, bukan benar, padelnya, iya. bukan. Puasanya, ibadahnya. Ibadahnya biar apa? Biar dosanya diampuni oleh Allah Amin. SWT. Masya Allah. Amin. Oke, kita sister dulu ya. Sister dulu tanya jawab Sister ya. dulu, Oke. Silakan dari sister saya mau bertanya, silakan di passing mikrofonnya. Benar, dengan waktu yang tersisa kita maksimalkan untuk tanya jawab. Silakan sisters. Bagi brothers dan sisters yang harus pulang, harus meninggalkan lokasi kajian, mohon di minimize Suaranya ya. suaranya supaya tidak mengganggu yang lain. Silakan sisters, habis itu kita ke brothers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya materinya. Tadi sempat dibilang bahwa di bulan Ramadan itu kan setannya dikurung gitu ya. Nah berarti setan-setan yang menggoda kita pas bulan Ramadan tuh dari mana gitu?
Penting tuh Ustaz, bener Ustaz. Oh iya. Kita tetap Itu aja, berbuat terima dosa kasih. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siapa tuh Ustaz? Saya tanya Ustaz. Kan udah dibelenggu. Kita masih berbuat dosa, masih Gak ada yang mau ngaku sih kayaknya ini. Iya. nggak ada. Sebenarnya dari hadis tadi tentang syaitan dan jin yang pembangkang itu dibelenggu, ini banyak tafsiran sebenarnya. Namun pada intinya, maksud daripada hadis tersebut adalah bahwa kesempatan untuk kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu terbuka lebar. Dan kesempatan kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat itu juga terbuka lebar. Maksudnya seperti itu. Dan kemaksiatan itu terjadi dengan banyak sebab. Godaan syaitan itu cuma salah satu. Ya. Dan syaitan itu bisa menjadi sifat. Dia bukan sebagai bentuk, tapi dia adalah sifat. Makanya syaitan itu dari dua jenis. Kalau syaitan jin itu sudah dibelenggu, maka ada syaitan yang kedua. Siapakah syaitan yang kedua itu? Jangan-jangan ada di samping kita. Jangan-jangan ada di sekeliling kita. Kan belum bulan Ramadan, belum dibelenggu. Syaitan yang kedua adalah syaitan dari jenis manusia. Makanya syaitan itu dari jenis jin, syaitan dari jenis manusia. Karena syaitan ini bisa menjadi sifat. Manusia-manusia yang punya sifat syaitan, punya sifat keburukan, yang suka mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita di bulan Ramadan, kita harus bisa dan pandai-pandai menjaga pergaulan. Ya, bisa jadi syaitan dari kalangan jin ini sudah dibelenggu oleh Allah, tapi ternyata circle kita, ya kan? Ternyata bukan semuanya orang-orang soleh, gitu. Ternyata tempat kita berkumpul, orang-orangnya banyak yang bukan soleh tapi toleh. Ini bahaya. Dan pengaruh circle itu sangat besar buat agama kita. Dengan siapa kita kumpul, dengan siapa kita bergaul, itu punya pengaruh besar buat agama kita. Makanya Nabi SAW, beliau bersabda mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Jangankan ketika kita berkumpul dengan manusia, bahkan seorang penggembala hewan ternak saja itu bisa terpengaruh dari sifat hewan-hewan yang dia gembalakan. Ya. Seorang penggembala hewan itu bisa terpengaruh dari sifat hewan gembalanya. Makanya disebutkan ketenangan itu ada pada orang yang suka menggembalakan kambing. Karena kambing itu punya sifat yang tenang. Lihat antum di situ. Apalagi dengan manusia. Makanya kita harus selektif dalam bergaul, dengan siapa kita berteman, gimana circle kita, ya. Ini akan mempengaruhi tentang bagaimana kita beragama dan beramal. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah. Maka perhatikanlah, setiap kalian harus perhatikan dengan siapa kalian bergaul, berteman. Jadi, itu tadi, kalau setan dari jin yang pembangkang ini sudah dibelenggu, ternyata sebab-sebab kemaksiatan yang lainnya itu masih ada. Meskipun pengaruhnya lebih minim kalau di bulan Ramadan gitu ya. Karena bulan ini adalah bulan yang semarak dengan ibadah, semarak dengan amal soleh, itulah yang ada
di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin jawabannya. Masya Allah. Semoga terjawab ya sisters. Jadi semoga Allah mudahkan kita mendapat circle yang kondusif, yang sportif ya. Kondusif Yang ya, nggak toxic. yang membawa kebaikan. Iya. Yang nggak membawa kebaikan dibelenggu berarti. Gitu ya. Soalnya Bukan gitu ada ya. juga yang temen nih udah jam 5 sore ngajak makan tuh kurang ajar banget. Ada, Jam 5 ada. sore loh saat ya Allah dikit lagi. Semoga dijauhkan kita dari teman-teman seperti itu ya. Dan Amin. brothers silahkan. Brothers, silakan dari brothers. Brothers silakan tuh baju abu-abu ya. Maaf. Abu situ ya, oke. Baju abu-abu. Duluan dari silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ini kan biasanya juga kan identik bulan Ramadan itu ada bukber ya. Banyak kan bukber kan banyak nanti jadwal bukber A di tempat A, tempat B, tempat C kan agenda-agenda kan banyak. Tapi kalau misalkan nih ya, kalau ada yang gak zulfikar, bukber itu juga silaturahmi. Tapi kadang bukber itu bukan kadang lagi, sering kali sholat maghribnya di akhir, bahkan terawihnya diabaikan. Menurut Ustadz, kalau misalkan ada pendapat orang seperti itu, bagaimana sikap kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus dan ini yang sering terjadi ya di sekitar kita. Antara ada bukber alumni SD, bukber alumni SMP, bukber alumni SMA, bukber alumni kuliah, ya, bukber kantor, bukber keluarga, bukberan. Ya, banyak. Sebenarnya buka bareng itu nggak jadi masalah sebenarnya ya. Apalagi kalau di sana untuk menguatkan tali persaudaraan, karena memang di dalam Islam kan kita disyariatkan untuk saling menjaga tali persaudaraan gitu kan. Ya. Kita mengusahakan hal-hal yang bisa menguatkan tali persaudaraan. Itu bisa jadi menguatkan tali persaudaraan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ternyata di acara tersebut banyak kemungkaran. Ini yang harus kita hati-hati. Ya. Kayak misalnya contoh kemungkaran yang terjadi di acara-acara yang seperti itu bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, gitu kan? Atau yaitu tadi, sholat berjamaahnya jadi terabaikan dan ibadah-ibadah yang lainnya jadi terlewatkan. Kalau kita pertimbangannya adalah mana yang maslahat dan mudarat, maka kalau ternyata di sana banyak kemungkaran, sebaiknya kita hindari. Ya, sebaiknya kita hindari. Ya, kecuali mungkin kalau kita, itu tadi makanya tergantung circle kita. Kalau kita circle-nya adalah teman-teman yang selalu saling mengingatkan dengan kebaikan, maka insya Allah kemungkaran itu bisa terminimalisir paling tidak, ya, terminimalisir, gitu ya. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi kalau ternyata acara-acara tersebut ternyata setelah dipertimbangkan lebih banyak mudorotnya, di sana banyak kemungkaran-kemungkaran yang tidak bisa terelakkan, maka sebaiknya tidak kita ikuti sebaiknya seperti itu. Adapun menguatkan tali persaudaraan bisa dengan yang lain, ya, bisa di acara-acara yang lain, ya seperti itu. Mungkin ini yang bisa Anda jawab. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Semoga menjadi solusi ya menghadapi Terjawab. bertubi-tubi undangan bukber. Masya Allah serangan bukber. Yang penting Bisa selamatin puasa dan Ramadan kita dulu ya Sat ya. Selamatin dulu. sebulan setahun cuma sekali doang selain Ramadan ya. Jangan Iya. sampai Bener. Kan udah bukber juga sama maghrib puasanya kan, buka puasanya kan sama-sama. sama sih. Iya, udah Udah gak usah. cukup percaya. Iya. Masya Allah. Tempatnya misal tapi sama-sama maghrib. Silakan sisters berikutnya Bisa pertanyaan. kan? Baik Ustadz, mungkin ada bisa disampaikan kuis untuk Kuis dulu. brothers? Kuis. Iya insya Allah. Kita kuis dulu berarti. Buat yang ikhwan dulu, Boleh. akhwat Boleh. atau akhwat? Sister dulu ya. dulu boleh mungkin. Oh, Sister gitu. dulu silakan. Dari materi ya? Iya, Pertanyaannya dari materi? boleh. Dari materi boleh Ustaz? Boleh. Oh, boleh. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah mungkin apa nih konsepnya? Angkat tangan dulu baru kasih pertanyaan kali ya. Boleh juga Sat. Kemarin ada yang gitu Sat. Siapa yang siap dapat hadiah gitu kan? Iya benar. Sisters mungkin ada yang berani.
Angkat tangan dulu baru kita kasih. Sisters, mengajukan ditunjuk tangan. dulu sisters, baru Angkat tangan dulu ada yang baru berani? kita kasih pertanyaan. Berarti dia yang siap nih untuk dapat Masya hadiah kan Allah. begitu ya. Jarang-jarang nih, belum ada pertanyaannya nih. Heeh. Berani dulu Berani ya. nggak? Ah iya. Ada gak? Ya Ada, silakan. Masya Ada Allah. ya. Berarti siap-siap juga berarti ntar. Berani. Silakan, silakan Ustaz. Sudah ada ya? Pertanyaannya insya Allah nggak gampang. Ya. Dengan apa dosa dan kesalahan kita itu bisa terhapuskan? Silakan dijawab. Bismillah. Dengan amal ibadah, Ustaz. Salah satunya puasa di bulan Ramadan. Baik, ya. Jawabannya tadi dengan ibadah, salah satunya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Benar, ya silakan. Dari Ikhwan, dari Brothers, 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 ada yang berani? Ah, ini. Oh yes, Masya Allah. cepet banget. yang berjambang, Iya, nggak boleh sama jawabannya. promo. Gak boleh. Nggak boleh Iya. sama nyontek tuh. Masih ada jawaban. Ada satu lagi. Oh, satu lagi. Nah, Dengan bertaubat. Ahsanta, Mumtaz. Masya Allah. Ya, jadi dosa dan kesalahan kita itu bisa terhapuskan dengan yang tadi pertama adalah beribadah atau beramal soleh, salah satunya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, yang kedua dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dapat juga hadiahnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Masih Sister, ada masih ada dua lagi Ustaz. Masing-masing satu lagi, Sat. Masing-masing satu lagi. Satu lagi ya, masing-masing. Oke. Yang berani lagi berarti? Silakan Yang berani Akhwat lagi? atau dari Apa Brothers lagi? Brothers sudah mulai berani nih. para pemberani. Sisters, silakan sisters. Udah ada yang angkat tangan belum? Sudah. Udah? Sudah? Oke. Udah oke? Oke. Silakan, Sat. Baik, pertanyaannya, ada dua kondisi manusia di bulan Ramadan. Sebutkan salah satunya di Sisters. Yang pertama, yang kondisinya yang cuma dapat, cuma mendapatkan lapar dan haus. Yang satu lagi mendapat ampunan dari Allah. Salah satu ya. Salah Udah satu. jawab dua-duanya. Dua-duanya, insya Allah. Gak apa-apa deh. Satu doang ya. Bener. Maaf Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Dapat ya. Masya Allah, hadiahnya juga dapat. cuma satu. Hadiahnya juga cuma satu ya. Supaya pertanyaannya baru buat Brothers. Brothers, Ada yang mau berani? Dari Ikhwan, yang hijau nih, yang Ini, hijau Oh, nih. berani, oke. Baju hijau nih, baju hijau. baju hijau. Silakan. Boleh tolong, Brother Fangko tolong. Siap? Mungkin bisa disebutin salah satu persiapan menyambut bulan Ramadan apaan? Persiapan menyambut bulan Ramadan bisa dengan tadi dibilangnya pemanasan ya dengan puasa-puasa sunnah di bulan Syawal gitu dan nanti Ahsanta. setelah itu pendinginannya dengan puasa Syawal. Ahsanta, Mumtaz. Benar. Insya Allah dapat ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, itu salah satu persiapan menyambut bulan Ramadan, pemanasan dulu dengan mengerjakan amal soleh di bulan Sya'ban ini ya, agar kita siap menyambut bulan Ramadan. Demikian. Masya Allah. Barakallahu Jadi fikum. 2 pekan ini kita perbanyak puasa sunnah ya boleh Sat ya? Ya, kecuali sudah mendekati bulan Ramadan, sebaiknya nggak berpuasa. Oh, gitu ya? Supaya Jadi nggak, di sehari 2 hari sebelum Ramadan jangan. ya, supaya nggak terlihat Nyambung. puasa yang menyambung gitu dengan bulan Ramadan. Oke, semoga cukup jelas semua ya insya Allah. Dan Alhamdulillah. lagi-lagi semoga Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan dan Amin. menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, memperbaiki ya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Baik Ustadz, insya Allah kita di bawah nanti masih ada waktu Ustadz kita bertanya jawab. Boleh. Insya Allah di bawah Ustadz masih menyediakan waktu untuk tanya jawab. Nanti di area bazar silakan mendaftar atau menghubungi panitia nanti yang bertugas di bawah. Baiklah, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau perilaku yang salah. Insya Allah kita ketemu lagi sehabis Ramadan. Insya Allah ta'ala. Di kajian Rabu malam Daramadnias dan jazakallah khair sekali lagi Ustadz nasihat buat kami ya, semoga bermanfaat buat kita semua untuk menyambut bulan Ramadan dan sekali lagi tetap berdoa meminta tolong kepada Allah agar kita dipertemukan di bulan Ramadan Amin. Ya dan Rabbal kita juga bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Ketemu lagi setelah bulan Ramadan ya brothers and sisters. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.